Record dulu dan saya share screen. Kita sekarang akan masuk pembahasan, kemarin kita sudah ini, tentang dummy variabel ya. Tentang dummy variabel. Saya tidak tentang dummy variabel. Kalian ada yang sudah pernah, mungkin sudah pernah mendengar ya tentang variabel dummy ya. Dummy sendiri bahasa bentar ini kayaknya kurang gelap ya. Terlalu gelap ya. Dummy sendiri secara bahasa namanya boneka ya. Boneka. Kalau boneka ya artinya bukan variabel sesungguhnya, artinya ini variabel yang kita create ya. Yang kita create sendiri gitu ya. Bukan data aslinya gitu ya, bukan data asli. Tapi dari data yang ada itu kita create gitu ya untuk bisa dengan tujuan tertentu tentu saja. Bentar ya, saya nyalain dulu. Nah, ini variabel dummy ini ya aplikasinya sangat penting sekali dan sangat berguna ya dalam analisa ya. Terutama analisa kita mengincludekan ya data yang sifatnya kualitatif ya atau kategori ya dalam regresi gitu ya. Nah, misalnya apa sih data kualitatif itu ya? Sebenarnya kita kuantitatifkan, yang kualitatif itu kita kuantitatifkan menjadi satu variabel dummy ya. Nah, misalnya jenis kelamin gitu ya. Kalau jenis kelamin kan kita tidak bisa masukkan data itu ke dalam data misalnya di Excel ya. Laki-laki, perempuan nggak bisa seperti itu. Harus kita coding data seperti ini ya. Pendidikan juga harus kita bisa buat coding ya. Kita misalnya kodenya 1 ya, yang misalnya yang berpendidikan yang tamat SD 1, yang tidak tamat SD 0 misalnya. Atau lokasi, kota, desa ya, desa misalnya 0, kota 1 ya. Situasi ya, musim kemarau, situasi misalnya sekarang krisis ya. Situasi sebelum dan setelah misalnya. Sebelum Covid kita simpan 1, setelah Covid kita taruh 2 misalnya ya. Misalnya, nah ini seperti ini nih contohnya ya. Misalnya dummy krisis ya, dummy krisis 2008 atau misalnya kalau ini kita mulai misalnya datanya bulanan misalnya ya, misalnya datanya bulanan misalnya ya. Pokok datanya bulanan, lalu kita ingin membuat misalnya ini Januari ya, seterusnya ya, ini 2000, ini misalnya 2009 gitu ya. Tentu saja ini adalah 2020 ya, tadi 2009 gitu ya. Ya. Nah, tentu saja nanti misalnya dummy COVID-nya ya, dummy COVID ya, day COVID, terserah ini dummy COVID-19 ya. Tentu saja ini by definition-nya apa? Ini kan pasti 0, 0, 0 gitu ya. 0. Nah, kapan ini misalnya ditetapkan pandemik ya, kita Google misalnya. Penetapan pandemik ya, penetapan pandemik oleh WHO itu bulan apa sih? Maret atau April gitu ya. WHO menetapkan COVID sebagai pandemik kapan? Nah, ini bulan apa?
eh, Maret ya, Maret ya, mulai bulan Maret berarti eh, eh, dari mulai bulan Maret kita buat satu ya, ini masih nol ya, ya ini satu ya, satu dan sekarang kan masih COVID ya, sekarang sampai Desember ya. Nah tentu saja ini masih ada datanya ya, ini masih ada datanya ya. Jadi dummy 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 itu seperti itu. Sebenarnya tidak masalah, ini dibalik ya. Ini dibalik gak ada masalah. Ya, ini dibalik. Misalnya yang satu ini sebelum COVID ya. Yang satu sebelum COVID, yang nol setelah COVID, tidak ada masalah. Tapi interpretasinya nanti terbalik ya, atau negatif nanti. Interpretasinya negatif ya. Jadi kalau nanti hasil dari ini ya dengan definisi seperti ini tidak ada masalah apapun definisinya ya, nanti akan berlawanan ya tandanya antara menggunakan dummy COVID yang datanya seperti ini dengan yang dengan yang kebalikannya gitu ya. Jadi itu kira-kira fungsi dari dummy itu ya. Jadi mengkuantifikasi data yang sifatnya kategori atau kualitatif ya. Nah, berapa sih jumlah dummy ya? Jumlah dummy ya, jumlah variabel dummy ya. Jumlah variabel dummy itu jika data kualitatif itu memiliki M kategori, misalnya misalnya pendidikan kan SD, SMP gitu ya, SMA gitu ya. Berarti kan atau kuliah ya. Tiga lah taruh 4 berarti kan. Itu kan 4 kategori itu lulusan SD, lulusan SMP, lulusan SMA, lulusan kuliah misalnya satu ya. Berarti nanti yang akan menjadi dummy-nya itu nanti akan ada 3 dummy gitu ya. Nanti akan ada 3 dummy ya. Jadi tidak harus 4 gitu ya, tapi karena salah satunya kan 0 ya. Salah satunya 0. Jadi kalau misalnya yang disebut dummy SD, dummy lulusan SD artinya apa? Nilai yang lulusan SD sama dengan 1 ya. Yang lainnya 0. Lalu dummy SMP apa? Nilai yang lulusan SMP 1, yang lainnya 0. Sehingga pasti nilainya adalah M-1 ya, jumlah dummy-nya ya. Jumlah dummy-nya ada kalau kategorinya 4 berarti jumlah dummy-nya ada 3 gitu ya. Karena salah satunya adalah threshold-nya, adalah benchmark-nya gitu ya. Nah, apa sih interpretasi variabel dummy itu? Tentu kalau dummy ya karena ini sifatnya hanya meregresikan terhadap nol atau nol dan satu ini diregres, sehingga ini hanya karakternya adalah perbedaan ya, perbedaan nilai antara kategori yang bersangkutan gitu ya. Perbedaan nilai Y-nya berarti kan. Jadi kalau ini artinya misalnya ini Y ya, model yang ini sama modelnya ya, modelnya model mana? Model ini gitu ya. Ini berbeda, artinya perbedaan nilai Y-nya gitu ya, atau C di sini ya, lon C-nya, antara, sebelum dan setelah COVID misalnya, gitu ya. Atau, bisa juga ini kebijakan ya, misalnya kebijakan, fatwa misalnya kalau dalam syariah misalnya, pemberlakuan fatwa bahwa, bunga bank itu riba gitu ya. Nah berarti sebelumnya 0, setelahnya 1. Kita ingin tahu permintaan terhadap perbankan syariah, ya. Apa sih idenya? Sebenarnya, dummy ini sebenarnya tidak biasanya ya fungsi demand itu relatif lebih solid ya. Solid maksudnya slope-nya itu sebenarnya sama gitu. Yang beda itu hanya, intercept-nya, ya. Nanti akan saya sebutkan nih. Ini nama lain, dummy itu variabel boneka, ada binary ya, atau kategorik atau dikotom ya, kalau kalau variabelnya hanya 2 gitu ya. Kategorik, karena memang, dari data-data kategorik gitu ya. Nah ini sudah saya jelaskan ya, dummy itu nilainya 1 untuk salah satu kategori dan 0 untuk kategori yang lain, gitu ya. Nah, ini misalnya, dummy itu ada 3 ya, ada 3, dalam model maksudnya. Dummy sendiri sih ada 2, yaitu intercept dan slope. Tapi kalau dalam model kan bisa ada kombinasinya ya. Jadi
Yang disebut dummy intercept itu ya tadi dummy intercept ya, ini dummy intercept ya. Karena masuknya ini nanti hanya ke D itu ya. D itu kan masuk ke intercept ya, bukan ke slope-nya ya. Kalau slope kan 0,434 ini slope-nya kan. Jadi dummy itu masuk ke komponen intercept ya, konstanta gitu ya. Nah, ada lagi yang dummy slope. Nah, kalau dummy slope ini masuknya ke komponen slope dari X. Jadi kita misalnya gini ya, kita asumsikan bahwa satu dummy ini, COVID ini misalnya ya, ini hanya berpengaruh bukan ke intercept tapi ke slope. Nah, tentu ini gimana? Kalau dummy ini, berarti kita kalikan dulu datanya ya. Nah, ya, kalikan dulu datanya yang satu apa? X ini ya. Jadi dx ini ya. Misalnya dy gitu ya. Kita dy gitu ya. dy gitu ya. Dummy ini dummy slope ya. Slope y gitu ya. Ini kan sebenarnya dummy intercept ya. Intercept ya. Ini saya hapus ini sekarang sama saja. Nah, yang disebut dummy slope y itu apa? Adalah ya kategori ini ya, kategori ini ya dikalikan dengan data asalnya ya, berarti 0 dikali y gitu ya. Nah, ini dan seterusnya. Jelas ya. Jadi ini belum ada datanya ya, taruh kita adalah datanya sini. Ya. Ini ada sorry. Ya, apapun lah datanya ya. Misalnya ada datanya ini ya. Kalau ada lagi ya, saya tadi putus. Sudah ada, Pak. Ya, oke ya. Jadi dummy slope itu kalau tadi kan langsung ya 1 0 1. Nah, kalau dummy slope itu simply data asalnya ya. Ini 0,5, 0, apalah 0,2 gitu ya. Ya, misalnya 0,3 gitu ya. Nah, dikalikan dengan data data asalnya ya, dengan data y-nya gitu ya. Ini dummy slope y ya. Ini maksud ini ya. Ini x ya. Kalau ini kan kebetulan ini income ya, income-nya ya ini bolehlah kita sebut, nggak apa-apa lah ini Y gitu ya, biar gampang gitu ya. Ini X ya, C-nya sendiri Y gitu ya. Ini ya, ini X ya. Jadi dummy slope X gitu ya. Karena X-nya adalah income, Y-nya adalah konsumsi gitu ya. Paham ya? Jadi ini cara mengkonstruksi dummy ya. Cara mengkonstruksi dummy itu seperti ini. Jadi kalian jangan sampai salah gitu ya. Jangan sampai salah atau misalnya kayak tadi definisinya satunya adalah setelah yang sebelumnya adalah 0 malah representasinya kebalik gitu ya. Jadi harus tahu dulu sumber how we construct the data ya. Bagaimana kita mengkonstruksi data dummy-nya itu. Jelas ya. Nah, ini apa sih implikasinya? Nah, kalau dummy dummy intercept ya. Dummy intercept. Nah, kalau dummy ini ya kita regresikan terhadap semuanya ini ya. Nah, ini hanya interpretasinya itu hanya perbedaan ya, hanya perbedaan antara y ya, intercept y tanpa merubah slope-nya gitu ya. Tidak berubah slope-nya gitu ya.
Nah, kalau dummy slope ya yang tadi X itu, nah ini variabel dummy-nya nanti nih akan B plus C nanti ini. Akan akan C-nya ini adalah akan merubah slope dari X ya, akan merubah slope dari X. Karena kalau dijumlahkan nanti karena karena kalau kita variabelkan ini antara misalnya Y ya, X ya, dengan dummy X, tentu saja adalah akan merubah slope X-nya gitu ya. Ini dummy slope. Atau bahkan kombinasi ya, ada dummy slope-nya, ada dummy intercept-nya ini, D intercept nih, ada dummy slope-nya. Nah, ini nanti ini merubah slope dan intercept ya, merubah slope dan intercept. Nah, kalau laki-laki atau perempuan itu mungkin hanya merubah intercept ya, kecuali perbedaan laki-laki dan perempuan ini merubah kombinasi dari data X-nya gitu ya. Jadi misalnya kalau income antara SD dengan SMP ada SMA, oh itu kan hanya besarannya saja ya, atau konsumsi misalnya hanya besarannya saja, sedangkan fungsi Y-nya itu sebenarnya sama slope-nya. Oh berarti kita anggap bahwa dummy itu adalah hanya mempengaruhi intercept-nya ya. Kecuali kalau kita anggap, wah ini bisa juga sih sebenarnya merubah lifestyle, misalnya ini kan lifestyle nih, ke konsumsi ya. Lifestyle dari orang yang lulusan SD dengan SMP atau SMA bahkan ini akan berbeda. Berarti kita buat nih dummy slope ya. Atau dua-duanya, wah merubah besarannya ya, besaran Y-nya, besaran konsumsinya dan merubah lifestyle. Berarti dummy slope dan intercept sehingga kita dipakai nih dua-duanya ya. Dipakai ini ya, antara ini ya. Dua-duanya dummy ini dimasukkan ke dalam regresi ya. Jadi Y itu adalah fungsi dari X ya, dan fungsi dari dummy intercept dan dummy slope. Paham ya? Jadi itu rekonstruksi dari dummy itu seperti itu. Ya. Nah, ini contoh ya, contoh nih. Kalau misalnya hanya Y itu merupakan hanya fungsi dari D, ya tentu saja ini hanya perbedaan ya. Jadi intercept-nya menambah ya. Jadi intercept itu adalah alfa plus beta gitu ya, sehingga dengan dan tanpa dummy itu hanya nanti berbeda misalnya berbeda intercept-nya ya. Jadi kalau dummy-nya signifikan nanti dalam regresi ini berarti memang ada perbedaan ya antara penghasilan misalnya di sini ya, penghasilan antara laki-laki dengan perempuan, di mana ini D-nya ini adalah laki-laki ya, D-nya adalah laki-laki 1 misalnya ya, perempuan 0 gitu ya. Jadi ini kan time series ya, ini time series, bisa juga datanya cross section sebenarnya. Kalau data cross section tentu saja yang nanti ininya bukan tahun ya. Misalnya kalau cross section saya cari misalnya cross section itu kayak gini. Konstruksinya ya, berarti kalau cross section ya berarti Y-nya itu bukan tahun, ini berarti Ahmad misalnya ya. Ahmad gitu ya. Minah misalnya ya. Siti gitu kan. Nah, kita buat lagi di sini datanya. Ya, datanya ini berarti kan jenis kelamin ya. Jadi kelihatan tuh Ahmad tuh misalnya laki-laki gitu ya. Minah perempuan gitu ya. Dan seterusnya ini namanya siapa? Namanya siapa ya? Ini bukan tahun lagi ya. Ini bukan tahun lagi. Tapi kalau cross section adalah individu ya. Individu ya. Individu ya. Jadi data individu nih. Terus sampai ke bawah silahkan, misalnya namanya sama lah ya. Kita asumsikan namanya sama, ya. Ahmad dan Minah misalnya. Ya tentu saja bisa berbeda ya. Nah tentu saja ininya pun akan sama itu ya. Akan sama gitu, laki-laki perempuannya. Nah yang disebut dummy laki-laki apa? Ya, yang disebut laki-laki apa? Tentu saja di sini dummy laki-laki ya, D laki-laki. Ya berarti D laki-laki
Tentu saja di sini nanti 1 ya, ini 0 gitu ya, 0 dan seterusnya gitu ya. Nah, seperti itu konstruksinya. Jadi, ini contohnya ketika DI-nya itu laki-laki ya. Nah, ada perbedaan antara income antara laki-laki dengan perempuan gitu ya, karena mungkin laki-laki kan bekerjanya lebih banyak gitu dari perempuan gitu ya. Ya walaupun nanti dalam keluarga sama saja nanti kan penghasilan bareng-bareng ya. Kalau uang suami kan uang istri, uang istri uang suami gitu ya. Itu ini hanya dari jenis kelamin gitu ya. Oke. Nah, bagaimana kalau kombinasi nih? Jadi ada satu variabel yang sifatnya ini variabelnya ini misalnya continue ya, variabel continue, bukan discrete. Dummy itu kan variabel discrete ya antara 0 dengan 1 gitu ya. Nah, kalau ini variabelnya continue gitu ya. Bentar, saya tadi udah rekam belum sih? Sudah saya rekam ya? Siapa tadi ini? Udah merekam belum? Udah, Pak. Oh, oke, udah rekam ya. Soalnya saya nanti akan upload di YouTube in case ada yang belum. Oke, gitu ya. Nah, bagaimana kalau ada kombinasi ini variabelnya masa kerja gitu ya dengan ada dummy. Dummy-nya 2 kategori, misalnya antara laki-laki dan perempuan dan masa kerja itu kan ada pengalaman gitu ya. Nah, konstruksinya seperti ini berarti ya. Eh, ada D-nya di sini dan ada masa kerjanya gitu ya. Atau biasanya dibalik, biasanya rule of thumb-nya itu dummy itu simpan belakangan ya. Biasanya simpan belakangan gitu ya. Biasanya seperti ini nih modelnya nih, ya, di plus gitu ya. Jadi biasanya seperti ini ya. Nah ini berarti kan hanya merubah slope ya, merubah intercept kan, merubah intercept berarti kira-kira secara grafik akan seperti ini gitu ya, itu ya. Bisa juga variabelnya dummy-nya 2 gitu ya, dummy-nya 2, dummy intercept-nya 2 gitu dan ada satu lagi variabel X-nya yang sifatnya memang sudah bukan variabel bukan variabel dummy ya, sudah data aslinya gitu ya. Nah, sehingga akan seperti ini. Nah, ingat ya, D1 ini tamatan SMA, berarti kan yang satunya adalah SMA, yang nolnya adalah yang lainnya. Nah, yang sarjana adalah 1 untuk sarjana, ini 0 untuk lainnya, gitu ya. Jadi misalnya, kalau ini seperti apa? Misalnya ini, D SMA gitu ya. Jadi harus ada data tambahan nih di sini, ya, lulusan gitu ya, lulusan misalnya, ya, lulusan. Ya, misalnya Ahmad ini, taruh ini, namanya berbeda ya, SMA misalnya, ini sarjana gitu ya, sarjana. Nah, nanti tinggal dimasukkan saja, di SMA itu apa? Ya berarti yang SMA ini, ya, eee, ya, sarjana adalah 0 gitu ya, adalah 0. Nah, kalau D sarjana apa? D sarjana D sarjana tentu saja ini adalah 1, ini adalah 0 ya. Tetapi kan ini sebenarnya karena hanya 2 ya, sorry, eee berarti kan ini sebenarnya 3 ya. Jadi kalau disebutkan D SMA, D sarjana ini ada 3 sebenarnya. Satu lagi misalnya Ahmad yang ini, yang alamatnya berbeda gitu ya. Ini, misalnya SMP gitu ya. Nah, sehingga ini pun masih 0 gitu untuk kasus mati lampu di sini nih. Ini untuk kasus gelap ya saya ya, karena di sini mati lampu. Oke, ini untuk kasus, SMA berarti yang lulusan SMP pun 0 gitu ya. Nah untuk sarjana, ini adalah 1 yang sarjana ya, yang SMP pun adalah akan sama dengan, 0 gitu ya, yang SMA sama dengan 0 gitu ya. Jadi nggak perlu lagi di sini dummy SMP gitu, tidak perlu lagi dummy SMP, tidak perlu ini, tidak perlu ya, tidak perlu. Cukup, kalau hanya 3 kategori ya, tiga tiga kategori
SMP, oh ini sarjana ya, tadi saya sebut SMP gitu ya. Ini berarti sarjana itu, ini SMA, SMP, sarjana. Tadi maksudnya apa nih? Tidak tamat SMA, ya berarti SMP ya, tidak tamat gitu ya. Tidak tidak tamat tamat SMA ya. Ya tentu saja kalau tidak tamat SMA tentu saja kan tidak tamat sarjana ya. Ya. Jadi tidak perlu lagi di sini tidak tamat sarjana gitu ya, cukup hanya satu. Dan ini terus berulang-ulang dengan misalnya dengan apa? Dengan angka yang konsisten ya. Yang di SMA, yang satunya hanya SMA dulu gitu ya. Gampangnya ya, kalian kalau ini nolkan aja dulu semua gitu ya, baru yang data yang terkait itu satu. Atau kalau ada Excel bisa pakai coding ya. If SMA itu ya, maka ini akan sama dengan satu ya. Kalian bisa lebih canggih lah ya kalau di Excel. Kalau dalam SPSS bahkan lebih mudah lagi ya, karena sudah lebih mudah gitu untuk bisa melakukan coding dengan if ya, menu if gitu ya. Nah, ada pertanyaan sebelumnya? Kalau nggak ada, kita lanjut ya. Nah, ini konstruknya kira-kira seperti ini ya. Jadi yang disebut alfa 1 itu berarti kan intercept awal itu ya, yaitu yang awal itu ya. Alfa 2 ini kan lulusan SMA ya. Jadi kita anggap bahwa lulusan SMA itu ya gajinya, standar gajinya kan berbeda misalnya, sehingga income-nya berbeda. Tapi ini tidak merubah slope-nya ya, hanya merubah intercept-nya gitu ya. Sedangkan di sini alfa 1 plus alfa 3, di mana alfa 3 adalah alfa 3 itu apa? Alfa 1 plus alfa 2 plus deltanya gitu ya. Nah, alfa 3 ini adalah alfa 1 plus alfa dummy lulusan SMA itu adalah nanti ya intercept-nya adalah alfa 1 plus alfa 3 ya. Plus alfa 3 gitu ya. Jelas ya. Jadi kira-kira dengan mengasumsikan tentu saja alfa 3 akan lebih besar dari alfa 2 ya, karena memang standarnya seperti itu ya. Nah, struktur gaji kan biasanya seperti itu. Nah, artinya masa kerja dan tingkat berpendidikan berpengaruh terhadap penghasilan. Ya, hipotesisnya, tapi dalam regresi tentu saja itu yang akan diuji ya. Apakah hipotesis itu benar gitu ya. Bisa jadi kan dalam kenyataannya kok ini malah lulusan SMA malah lebih besar daripada lulusan kuliah sarjana gitu kan, ternyata mereka bisnismen gitu ya. Sehingga kan bisa jadi ya namanya nasib gitu ya. Kan bisa berbeda gitu ya. Dan itu pun rata-rata bukan berarti secara umum ya. Ini rata-rata misalnya karena mereka lulusan SMA terus jadi bisnis, yang kuliah jadi karyawan, bisa jadi kan level income ya secara overall secara rata-rata tidak bisa lebih banyak. Banyak kasus seperti itu ya. Banyak kasus seperti itu dalam penelitian ya, tidak ada masalah sebenarnya ya. Karena kan itu income itu kan salah satunya hanya dipengaruhi oleh pendidikan, bukan oleh pendidikan itu hanya salah satu ya yang menyebabkan income level itu meningkat. Walaupun itu bukan satu-satunya, bisa jadi bisa jadi pendidikan yang lebih rendah malah lebih tinggi gitu penghasilannya gitu ya. Itu kira-kira untuk dummy itu ya. Jadi ini sangat penting ya dalam regresi itu ya, dalam analisa ini. Jadi kalau dalam penelitian tuh banyak sekali saya temukan kasus itu, padahal penting gitu ya, padahal penting memasukkan dummy ini. Misalnya kalian punya data time series itu ya, eh, krisis misalnya ya. Lah kok itu kan datanya melewati krisis, kenapa nggak pakai dummy gitu kan, saya nguji gitu ya. Kenapa nggak pakai dummy? Akhirnya saya suruh tambahkan dummy gitu ya. Kalau biasanya signifikan karena memang datanya pun threshold-nya berbeda ya. Ya misalnya level konsumsi sebelum dan setelah COVID kan berbeda ya, apalagi penjualan misalnya kan berbeda kan sebelum dan setelah COVID. Walaupun slope-nya itu tidak berubah sebenarnya ya. Slope ininya tidak berubah gitu, hanya levelnya saja. Sehingga kalau ketemu dummy-nya itulah sebenarnya perbedaan antara rata-rata penjualan sebelum dan setelahnya gitu. Itu kira-kira pentingnya memasukkan dummy. Jadi kalau dummy signifikan berarti tinggal dikalikan saja tuh dummy-nya dikali
intercept-nya perbedaan intercept-nya itu sebelum dan setelah dummy itulah perbedaan antara pendapatan atau income atau penjualan sebelum dan setelah satu event ya. Bisa juga di sini kebijakan ya, kebijakan gitu ya. Dummy kebijakan misalnya. Misalnya kebijakan ini kebijakan halal misalnya ya, halal ya. Halal itu misalnya bunga bank haram gitu ya. Ya, termasuk haram. Nah, mulai kapan misalnya bulan 2011 misalnya. Tentu saja ini adalah satunya ya. Satunya ya. Yang lainnya adalah nolnya gitu ya. Bisa daminya 2 gitu. Jadi kita punya 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 variabel lebih banyak gitu ya. Punya variabel lebih banyak gitu ya. Jadi kan bisa jadi misalnya Y-nya ini Y-nya ini independent variabelnya adalah misalnya permintaan pembiayaan bank syariah ya atau deposito bank syariah atau apapun ya produk-produk bank syariah tentu harus memasukkan fatwa di situ ya, kebijakan atau fatwa atau apa gitu ya. Itu kira-kira. Nah, ini ya coba ya ini kalian nih buat nih ya misalnya bentuk model permintaan produk halal ya, yang sifatnya time series ya. Berarti kan datanya waktu gitu ya. Y-nya itu datanya itu year ya atau month gitu ya atau quarter silahkan. Aplikasikan dummy regulasi sertifikasi halal dan pandemi Covid. Sudah saya jelaskan ya. Di kalian ini terhadap permintaan hotel syariah. Buat setup datanya, buat interpretasinya. Ini buat intuisi kalian gitu ya. Nanti kan bisa jadi di ujian tuh seperti itu, menginterpretasikan satu variabel itu seperti apa gitu ya. Nah itu untuk dummy. Silakan ada pertanyaan nggak? Sudah cukup jelas? Atau ada pertanyaan? Saya, Pak. Siapa? Ya, Siapa namanya? ketika Atika, ya. iya saya. Ya. Ketika dummy variabel itu sebagai dummy slope, Ya. apakah si dummy-nya itu berkorelasi dengan variabel bebasnya, Pak? Karena kan nanti bakal dikali ya dummy slope sama variabelnya. Iya, Jadi nanti apakah mereka berkorelasi? ya mungkin ada ya, mungkin ada. Tapi makanya nanti itu hal yang lain ya. Nanti akan saya jelaskan setelah ini ya, percis. Nanti dummy slope itu kan secara umum bisa dihitung ya, secara umum bisa dihitung, tetapi nanti secara korelasi antara variabel independen gitu ya, itu kan nanti multikolinearitas ya, nanti multikolinearitas. Kalau terlalu tinggi ya, atau misalnya kalau dianggap terlalu penting sebenarnya aspek multikol itu tidak ada masalah. Aspek multikol itu bisa di remove lah ya. Tapi makanya nanti di cross correlation aja sebenarnya antara itu ya, antara variabel bebas ini ya. Ini maksudnya ya, misalnya antara dummy X ya dengan X-nya sendiri ya, maksudnya ya Tika ya. Itu ya. Iya, iya. Nanti buat aja nanti. Tapi biasanya karena ini sudah nol, biasanya kecil juga korelasinya sebenarnya. Antara DX dengan X itu biasanya kecil. Tapi kalau besar ya dipertimbangkan gitu ya. Tetapi kalau memang dianggap penting nggak apa-apa. Itu kan hanya rule of thumb aja, nggak ada korelasinya gitu ya. Kita kan orang ekonomi bisa mengimpose ini harus penting nih ya. Intuisinya bahwa ini tuh hanya mempengaruhi transmisinya itu ke X dulu nih sebelum ke Y. Kalau ke Y kan kebesaran gitu ya. Ini bisa merubah juga pola hidup nih misalnya. Ya, misalnya tadi ya kasus ini nih misalnya ya. Kasus ini ya regulasi atau sertifikasi halal misalnya kalau syariah atau di sini misalnya perbankan syariah. Wah, ini tidak hanya merubah besaran tapi juga bisa merubah lifestyle gitu, lifestyle masyarakat ya, merubah slope-nya gitu kan. Nah, ini berarti kita harus impose dummy itu sebagai dummy slope ya, sebagai dummy slope. Itu intinya seperti itu. Jadi penentuan
masuk mana nih, apa slope intercept itu adalah intuisi ekonomi ya, tentu saja teori ya. Itu orang Oh, statistik kadang-kadang nih kalau kalian biasanya ya kita bekerja sama dengan statistik misalnya ya, dengan orang statistik, mereka tuh nggak ngerti apa ini transmisinya seperti apa. Nah, kalian tuh yang bisa lebih paham gitu ya, orang syariah gitu ya. Jadi adapun tadi yang ditanyakan apakah multi-call atau tidak, itu adalah hal yang lain. Tapi saya duga sih tidak terlalu besar juga sih, karena ini kan nol ya, dikorelasikan dengan yang ini biasanya tidak terlalu besar juga gitu. Walaupun ini adalah hal yang sama gitu ya. Sebenarnya ini juga kan sebenarnya korelasinya juga tinggi sebenarnya kan kalau dengan dummy intercept-nya sendiri gitu ya, karena ini ada angkanya. Gitu ya. Nanti ya baik, setelah ini terima kasih. akan kita bahas terkait multi-call. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada kita move ya ke coba kalian belajar ya itu ya dari apa di Gujarati itu contoh-contoh kasus dummy ya. Contoh-contoh kasus dummy. Ya itu ada ya. Nah, kita sekarang akan masuk ke pembahasan terkait yang tadi disebut ya, yang ditanyakan gitu ya. Kemarin kan kita sampai hanya membahas apa itu menghitungnya, lalu bahkan sampai menghitung standar deviasi dan teh hitung ya. Nah, kita sekarang akan melihat kualitasnya gitu ya, kualitas ya sebenarnya ini reliabilitas metodologi sebenarnya ya. Jadi metodologi OLS secara umum apapun datanya bisa dipakai apa bisa kita buat regresinya gitu ya. Di Excel, di Infuse tuh bisa kita apa bisa kita hasilkan tuh data-datanya, kita bisa keluarkan standar deviasi, ANOVA, F statistik, tes statistik. Tetapi kan secara metodologi apakah reliable atau tidak gitu ya. Nah, kita harus kembali lagi ke inti dasar daripada OLS itu sendiri gitu ya. OLS kan sebenarnya ordinary least square gitu ya. Meminimumkan error. Berarti kan errornya harus minimum. Tetapi error yang minimum saja tidak cukup. Ya bisa jadi kan X-nya di antara X misalnya terlalu berkorelasi. Kalau antara X berkorelasi artinya apa? Kalau antara X berkorelasi artinya apa? Coba Anissa, kalau antara X berkorelasi artinya apa? Ada X1, X2, X3 misalnya. Antara X1 dengan X2 korelasinya terlalu kuat. Artinya apa? Ini Anissa Azhara. Artinya apa coba intuisinya? Iya, Kak. Ya, artinya apa? Misalnya Y fungsi dari X1, X2, X3. Dalam kita uji korelasi misalnya cross correlation antara X1 dengan X2 itu tinggi sekali nih, 0,8 misalnya, bahkan 0,9. Artinya apa? Jadi nggak independen lagi. Ya sebenarnya mereka bisa independen dua-duanya, tetapi kan artinya apa? Artinya bisa jadi kita sebenarnya Jadi, itu data yang sama, benar nggak? iya. Benar nggak? Bisa jadi datanya sama gitu, apa pola datanya itu sama. Jadi kita hanya cukup apa representasinya. Misalnya saya nih beroperasikan ya kelas di kalian gitu ya. Kalian sebenarnya dianggap X1 sampai X berapa ya, X70 sekian gitu ya. Nah, di kelas modelnya, berarti kan sampel yang saya ambil itu kan sebenarnya satu saja kan? Benar nggak? Nggak usah semuanya, karena kan pola di antara kalian kan sama sebenarnya. Nah, cari misalnya mahasiswa XR di universitas yang lain, satu, ambilnya satu, satu, satu. Nah, kalau bias, nah terlihat nih biasnya. Ternyata ya mentang-mentang gitu, ini datanya cross section ya. Kalian punya kenalnya banyak mahasiswa XR misalnya. Sehingga gak balance antara sampelnya ya. Di mahasiswa XR ada 5, misalnya di Tazkiyah cuma 1, di UNER cuma 1. Nah, ini kelihatan tuh ada multikolinearitas antara X gitu ya. Jadi itu adalah permasalahan pelanggaran asumsi OLS gitu ya. OLS-nya sendiri nggak salah, cuma nggak reliable gitu ya, tidak layak lagi untuk kurang layak gitu ya. Untuk tentu ada solusinya nanti untuk mengambil kesimpulan dengan metodologi OLS seperti itu ya. Jadi harus modelnya direkonstruksi ya. Ya, kita sudah bahas kemarin asumsi apa OLS gitu ya. Nah ini
ada pelanggaran kemarin, ada multi-call, ada heteroskedastisitas, ada autokorelasi. Nah, kita sekarang akan bahas multi-call dulu ya. Minggu depan kita akan bahas apa itu heteroskedastisitas dan autokorelasi. Dengan ada aplikasinya ya dalam Excel ya, dalam Diffuse. Nah, jadi kira-kira ini sudah kalian bahas kemarin ya. Harus base linear ya, base linear unbiased estimator atau BLUE gitu ya. Artinya secara ini artinya variansnya itu konstan atau homoskedastik ya, tidak atau korelasi dalam error gitu ya. Variabelnya non stokastik gitu ya. Tidak ada multikolinearitas, error term itu distribusikan secara normal. Jadi ini normality ya. Ini normality, ini multikolinearitas. Ini kadang-kadang dibalik-balik saja gitu ya. Padahal intinya 3 hal itu ya. Plus normalitas ya. Errornya normal, tidak ada multicol, tidak ada autokorelasi, dan juga itu harus homoskedastik gitu ya. OLS itu mensyaratkan seperti itu ya. Nah, sekarang yang gampang dulu lah dideteksi ya. Yang paling gampang dideteksi adalah multicol ya. Nah, multicol ini biasanya terjadi dalam regresi berganda ya. Jadi kalau dalam regresi sederhana kan kemarin kalian sebenarnya bisa juga ada multicol ketika ada korelasi antara U dengan satu variabel X itu ya. Kan kalau dalam regresi sederhana kan hanya satu X ya. Nah, berarti dari U-nya dengan X itu pun dalam regresi sederhana dianggap multicol gitu ya. Nah, jadi kasus multicol ini ya terjadi antara variabel independen ya. Artinya antara variabel independen ya penjelas itu sebaiknya kan tidak terjadi korelasi yang bagus itu atau korelasi yang tinggi itu ya. Tidak harus sempurna, 0,9, 0,8 juga secara rule of thumb. Rule of thumb itu 0,7 ya, korelasi kuat itu ya. Di bawah 0,7 dianggap nggak terlalu kuat, Pak. 0,6 juga kadang-kadang, wah ini kuat ini, gitu ya. Jadi itu rule of thumb saja gitu kan. Intuisi kita yang bilang kalau itu 0,7 kayaknya ke atas tuh udah tinggi banget gitu ya. Nah, ini harus tidak ada korelasi yang kuat gitu ya. Tidak harus sempurna ya, yang kuat antara variabel independen gitu ya. Artinya tidak saling berhubungan gitu ya. Kalau saling berhubungan kan itu artinya kayak tadi regresi kalian itu ya. Kalian berhubungan, makanya pola datanya sama ya karena ya sampelnya terlalu dominan di XR gitu kan. Kelihatan nanti kalau variabelnya datanya data sifatnya cross section gitu ya. Kelihatan itu akan kasus multicol itu biasanya terjadi gitu ya. Ya. Atau bisa juga di antara dua kondisi yang ekstrim gitu ya. Ya. Terdapat hubungan antara variabel penjelas dengan derajat korelasi 0 sampai 1 gitu ya. Nah, ini dalam banyak kasus gitu ya. Nah, bisa juga ya ini multicol itu ya, multicolinearitas atau multicol gitu ya. Itu mengacu pada kondisi di mana ditemui korelasi atau hubungan yang linear yang erat antara variabel penjelas ya. Misalnya fenomena konsumsi tidak hanya dipengaruhi pendapatan tapi juga oleh tingkat aset yang dimiliki. Nah, lihat deh. Coba. Konsumsi adalah fungsi dari pendapatan dan aset. Coba. Intuisinya kalau pendapatan dengan aset kan kadang-kadang kuat kan korelasinya ya. Benar nggak? Karena dari pendapatan biasanya orang pendapatannya tinggi gitu ya, cenderung dia memiliki aset yang kuat gitu ya. Atau setiap dia punya pendapatan langsung dibelikan aset. Sehingga antara data pendapatan dengan aset itu kadang-kadang korelasinya kuat gitu ya. Sehingga seperti apa sih solusinya? Ya mungkin salah satu saja pendekatannya. Apakah kita pendekatannya itu pendekatan aset base gitu ya atau income base. Itu kan hal yang sebenarnya tidak terlalu berbeda gitu ya. Atau salah satunya dibuat saja misalnya kayak dummy itu ya asetnya ya. Misalnya income-nya oke lah datanya data continue ya, variabel misalnya nominal gitu ya. Tapi asetnya kita kelas misalnya golongan affluence gitu ya, golongan yang mampu, kaya, atau kita buat threshold-nya, kayaknya aset indeks misalnya ya. Jadi tidak hanya langsung asetnya, tapi kita buat dummy-nya. Bisa seperti itu solusinya ya, sehingga kalau sudah kita buat kategori kan nanti
korelasinya juga tidak terlalu kuat gitu ya. Jadi kalau langsung asetnya berapa, income-nya berapa itu biasanya kuat sekali gitu ya. Itu contoh kasus multi-call ya. Mengapa ada kasus multi-call ya tadi saya sebut ya. Karena variabel X ini kadang-kadang bergeraknya searah gitu ya. Bergeraknya searah. Sehingga ya karena geraknya searah maka nanti ada kecenderungan nanti itu akan terjadi korelasi yang kuat di antara variabel X ya. Makanya ini saya wanti-wanti ya ke kalian bahwa variabel model yang bagus itu tidak harus banyak X-nya ya, tetapi kita harus bisa mencari X apa yang kira-kira bisa mewakili dari sekian banyak potensi-potensi X itu ya. Apalagi cuman datanya cuma sedikit gitu ya. Sementara X-nya terlalu banyak kan berarti degree of freedom-nya kan semakin rendah kan. Jadi N minus K minus satunya kan. N-nya itu kan data sampelnya, K-nya adalah jumlah variabelnya, K minus 1. Nah, semakin kecil NK minus 1 atau degree of freedom itu akan semakin lemah gitu kekuatan daripada estimasinya gitu ya. Karena freedom-nya itu kebebasan untuk data ini mengotak-atik dari ini tuh akan semakin lemah gitu ya karena kebanyakan X ya. Jadi hati-hati ya. Kalian tuh harus hati-hati nanti dalam skripsi dalam ini memasukkan banyak X. Nah, itu tidak seperti itu. Makanya kita harus screening dulu nih. Di antara X itu kita screeningnya apa dengan cross correlation ya. Di Ifuse di ini itu ada ya, di software-software itu ada ya melakukan cross korelasi. Nah, yang kuat berarti kita ambil salah satunya gitu ya, di antara X kita ambil salah satunya ya. Atau secara intuisi ekonomi kayak tadi misalnya antara income dengan aset kita pilih salah satunya atau kita rekonstruksi nih data aset tadi menjadi data misalnya dummy-nya atau kategori gitu ya. Itu kira-kira. Nah, apa konsekuensinya? Tentu kalau banyak terdapat multi call ya, maka standar error-nya itu akan meningkat gitu ya. Standar error-nya meningkat. Kan kalau standar error-nya meningkat, maka kan nggak bagus gitu kan. Sebab kalau intinya kan galat bakunya kan sebaiknya kecil gitu ya. Kecil gitu ya. Jadi kecenderungannya nanti kalau kita memasukkan variabel yang sangat berkorelasi dalam model, maka mungkin kita akan mengabaikan pengaruh variabel tersebut gitu karena galat bakunya yang tinggi. Coba kalau galat baku kan tinggi misalnya gini, koefisien per standar error apa itu? Kan tes statistik ya. Nah, kalau galat bakunya terlalu tinggi, penyebutnya terlalu tinggi, kecenderungan variabel itu tidak signifikan. Ngerti ya? Gitu kan? Koefisien per standar error kan tes statistik itu ya. Nah, kalau standar errornya terlalu tinggi, maka ya gini misalnya antara C dengan Y dengan aset misalnya ya. C adalah fungsi Y dengan aset. Jadi kalau kita regresikan C dengan Y saja malah signifikan. C dengan aset signifikan, tetapi kalau kita dua-duanya masukkan Y dengan aset, dua-duanya nggak signifikan. Bisa seperti itu. Kok bisa ya? Bisa seperti itu. Karena apa? Karena galat bakunya itu terlalu tinggi baik untuk Y dengan untuk income dengan aset gitu sehingga dua-duanya gak signifikan. Kan lucu kan kayak seperti itu ya. Jadi kebanyakan juga tidak bagus gitu. Kadang-kadang kecenderungannya kalau multi call itu akan mereduksi signifikansi gitu. Makanya kita pilih salah satunya ya. Pilih salah satunya. Ya, itu intuisi kalian tuh secara ekonomi, secara statistik ya. Kalau uji statistiknya tadi membuat cross korelasi ya. Secara ekonominya apa intuisinya? Ini sebenarnya hal yang sama sebenarnya gitu ya. Dari income jadi aset ya. Bahkan dari aset tuh bisa jadi income juga kan? Benar nggak? Kita punya aset banyak ya, punya aset banyak. Ini saya orang ekonomi ya. Kita kan orang ekonomi. Jadi menjelaskan ekonometrika itu harus pendekatan ekonomi juga ya. Akhirnya dengan aset yang banyak kan akhirnya dia punya kontrakan, punya apa, kan income juga naik gitu ya. Jadi sebenarnya income dengan aset itu hal yang sama gitu kan. Kenapa? Kita perlu pilih yang benar-benar representatif gitu ya. Yang hal yang sama kita drop gitu ya. Nah, cara deteksinya itu tadi ya, cross correlation atau dengan bunch map analysis ya. Nah, ini bunch map analysis itu apa? Sebenarnya meregresikan variabel independen
terhadap setiap variabel penjelas. Berarti kan gini, antara C misalnya ya, kita awalnya ingin memasukkan income dengan aset gitu ya. Nah, kita masukkan dulu satu-satunya ya. Kita buat regresi antara C dengan income dulu gitu ya. Lalu regresi yang kedua C dengan aset gitu ya. Nah, kalau misalnya dalam a priori dan statistik R square dan galat bakunya, itu pilih aja yang terbaik gitu ya. Misalnya gini, regresi C dengan Y itu galat bakunya itu lebih rendah ya setelah rough estimasinya, dan R-nya lebih besar, lebih tinggi ya. C dengan aset itu R square-nya lebih rendah, galat bakunya lebih tinggi, ya berarti kita pilih 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 apa? Pilih Y saja, tidak aset, atau sebaliknya. Jelas ya? Ini salah satu, ini bingung-bingung nih, apa ya? Ini dua-duanya kita sayang nih, variabel Y dengan aset ini. Dua-duanya sayang gitu kan. Ini sayang untuk dibuang gitu kan, sementara ini korelasinya kuat. Nah, cara yang paling mudah itu kita pakai objektif ya. Objektifnya regresikan aja masing-masing, C ke Y, C ke aset. Nah, pilih yang R square-nya lebih tinggi dan galat bakunya yang lebih rendah. Jelas ya? Pilih salah satunya. Dan ini untuk lebih banyak variabel kalau misalnya X-nya banyak gitu ya. Jadi kita regresikan masing-masing gitu ya. Mana yang paling bagus gitu ya. Itu kan idenya. Ya, daripada langsung kita regresikan semuanya gitu ya. Jadi harus kita pilih dulu, cek satu-satu. Kan mudah tuh kalau di Fuse kan. Reg ini langsung gitu ya. Nah, ini prosedurnya di Fuse ya. Intinya kan covariance X1 dengan X2 itu harus 0 gitu kan. Kalau yang tidak ada multicol itu ya. Nah, cara untuk mendeteksinya ya memperhatikan ya cross korelasinya itu ya. Nah, ini di Fuse ya. Jadi correlation matrix ya. Cukup misalnya variabel itu semua kita sorot semua variabelnya ya, Y, X1, X2, X3 gitu ya. Setelah itu tekan view, lalu pilih correlation. Nah, itu sudah masuk correlation matrix ya. Yang antara segitiga yang di atas dengan yang di bawah itu mestinya sama tuh, refleksi ya. Antara Y, korelasi antara Y dengan X1 akan sama saja antara korelasi X1 dengan Y. Makanya correlation matrix itu adalah biasanya itu reflection ya. Reflection saja gitu ya. Nih contohnya ya. Nah, ini ya. Nah, ini contoh correlation matrix ya. Yang ini dah. Jadi antara ya, antara ini korelasi antara X ini X1 ya atau Y gitu ya. Nah, kalau dia dengan dia sendiri kan antara Y dengan Y ya. Antara Y dengan Y kan 1 ya. Antara X1 dengan X1 akan sama dengan 1. Makanya di tengah-tengah pasti 1. Nah, artinya di sini tuh gak usah lagi karena kan sama saja antara korelasi Y ke X1 dengan X1 ke Y gitu ya. Makanya korelasi matrixnya gampangnya gitu seperti ini ya. Kita ambil. Nah, ini lihat nih angka-angka ini nih. Ini 0,9 misalnya 0,9, wah tinggi. Wah, ini ya ini tinggi gitu ya. Berarti kan ada indikasi tuh kalau misalnya korelasi matriksnya terlalu tinggi nih antara X ya, Nah, itu ada kemungkinan ada gejala multicol di situ. Ya. Ya. Itu deteksi yang pertama. Ini korelasi matriks ya antara MD, GDP, ini MD itu Y-nya ya, GDP, RE, CPI ya. Nah, ini kan segitiga ya. Nah, ini kan antara angka korelasi MD dengan CPI ke MD itu kan sama saja gitu ya. Jadi lihatnya saja ini langsung ya. Lihat nih, ada nggak? Wah, ini 8 korelasi antara ini kan independen ya, dengan GDP. Ya, CPI dengan GDP tinggi 0,6 misalnya. Ini sih relatif bagus ya. Ya, GDP dengan MD kan ini tidak masalah. Kalau GDP dengan MD kan antara Y dengan X itu nggak apa-apa, justru bagus gitu ya, yang korelasinya bagus. Tetapi yang concern itu antara X ya, antara variabel independen gitu ya. Ya. Nah, ini rule of thumb-nya 8. Ada yang 0,7, ada yang 0,8 gitu ya. Terserah itu seberapa intuisi kita lah.
Kalau saya sih cenderung 0,7 juga udah tinggi gitu ya. Nah, ini kelihatan misalnya antara nilai tukar nih, dengan IHK ya. IHK itu apa? CPI ya. Dengan IHK, berarti ini ya. Mana dengan IHK, CPI ya. Ini tinggi sekali nih. 0,8 gitu ya. Nah, artinya kan bisa jadi gitu ada gejala multikolineritas gitu ya, bisa jadi. Sehingga apa solusinya? Ya antara dengan CPI ini mungkin salah satunya. Secara teori kan makro seperti apa? Dengan CPI, exchange rate dengan CPI. Bisa jadi kan kalau CPI kan inflasi ya. Kalau inflasi kita tinggi artinya ada kecenderungan harga-harga domestik kan tinggi sehingga nilai tukar relatif terdepresiasi. Itu kan secara ekonomi itu ya. Jadi makanya wajar gitu antara dengan CPI itu korelasinya tinggi gitu. Walaupun bukan variabel yang sama, variabel yang berbeda ini tuh. Ya, jelas ya. Nah, caranya nah itu yang paling mudah adalah menghilangkan salah satu variabel yang tidak signifikan ya. Ya tentu saja kita menggunakan regresi stepwise. Regresi stepwise itu gampangnya itu apa jadi satu-satu ya. Bisa juga kayak tadi satu-satu dulu misalnya ya, meregresikan MD dengan GDP, MD dengan R, MD dengan MD dengan CPI ya. Atau ini karena ininya yang kuat 0,89 ini kuat ya antara CPI dengan berarti kan kita regresikan terutama ya MD dengan dengan MD dengan CPI. Mana R square-nya paling tinggi gitu ya. Terus mana standar error estimasinya yang lebih rendah. Nah, itu yang dipilih berarti. Gitu ya. Itu yang dipilih ya. Atau melakukan stepwise. Stepwise itu artinya apa? Kita regresikan semua, nah lalu hilangkan nih salah satunya. Ya misalnya regresi yang lengkap ya, MD adalah fungsi dari GDP, R, E, dan CPI. Coba hilangkan CPI-nya, itu lebih bagus nggak gitu ya? Lebih bagus nggak gitu ya? Atau hilangkan E-nya salah satunya. Itu stepwise namanya. Gitu ya. Ya. Jadi tapi ini sebenarnya itu hanya opsi ya. Ini seringkali regresi ini tidak dipakai juga untuk langsung kita hilangkan salah satunya gitu ya. Kadang-kadang wah ini gitu. Sehingga harus kita inilah ya, harus kita cari gitu ya. Harus kita metodenya banyak gitu ya. Cara lain adalah dengan menggunakan instrumental variabel. Ya, dengan menggunakan instrumental variabel. Instrumental variabel itu apa? Ini mirip tuh SLS ya. Jadi kita regresikan itu dua kali gitu. Jadi ada fungsi adalah fungsi dari CPI ya. Lalu estimasi dari ini kemudian diregresikan kembali ke fungsi awalnya, ke fungsi MD gitu ya. Jadi itu SLS gitu ya. Ya nanti kalian belajar mungkin persamaan simultan ya atau SLS. Bisa seperti itu ya. Instrumental variabel. Jadi ada transmisinya CPI ke lalu ke MD atau sebaliknya ke CPI gitu ya atau lalu dari CPI dugaannya ke MD. Itu salah satu teknik yang lain. Jadi kita sebenarnya tidak menghilangkan, kita justru ada transmisinya gitu kan dari ini tidak langsung gitu ya sebenarnya fungsi semua data ini semua data kita pakai tetapi kita menggunakan instrumental variabel gitu ya. Ya, itu cara mengatasi multi-call ya. Nah, ingat ya, multi-call itu bukan masalah di error loh ya, bukan masalah di error square-nya. Beda dengan nanti dengan autokorelasi dengan heteroskedastisitas ya. Jadi kalau autokorelasi kan serial correlation minggu depan yang kita bahas ya. Adalah masalah di error, heteroskedastisitas juga masalah di error. Nah, tapi kalau multi-call ini adalah masalah di pemilihan variabel independen ya. Nah, bisa jadi terlalu banyak atau kita memilih hal yang sama gitu ya. Sehingga masalahnya adalah kalau masalah multi-call itu adalah kita harus spesifikasi ulang modelnya gitu ya. Spesifikasi ulang modelnya kayak tadi. Kita hilangkan salah satu ya. Bisa juga kayak tadi kayak kita buat SLS ya tadi itu spesifikasi namanya ya atau bisa juga permasalahan pada data itu sendiri gitu kan datanya hal yang sama
Jadi sebenarnya variabelnya berbeda sebenarnya, secara ekonomi berbeda. Tapi kan kalau misalnya datanya mengambil hal yang sama gitu kan, secara data itu kan buat apa gitu kan? Kayak misalnya masalahnya di sampling ya, kayak tadi kalian bias terlalu banyak mengambil samplingnya di mahasiswa XR gitu ya, ya itu nanti datanya pun tidak akan berubah, akan ada kecenderungan multi-call itu lebih tinggi gitu ya. Jadi banyak sekali nih sumber-sumber sumber-sumber multi-call itu ya yang bisa terkait memang kesalahan spesifikasi modelnya atau kesalahan dari samplingnya ya atau kesalahan dari surveinya terlalu bias gitu ya. Nah, sehingga untuk mengatasinya adalah tentu kita perbaiki modelnya ya. Bisa dikurangi, bisa ditambah data atau menggunakan variabel lain yang lebih tepat gitu ya. Atau bisa juga dengan impose satu atau beberapa economic constraint kayak tadi ya. Salah satunya itu SLS tadi ya. Kita membuat impose transmisinya dari misalnya tidak langsung Y fungsi X1 X2 ya, tetapi apa fungsinya misalnya ya transmisinya X2 ke X dulu gitu ya, ke X1 dulu baru X1 ke Y gitu ya. Jadi seperti itu. Ya. Detailnya seperti apa? Nah, ini cara deteksinya ya. Misalnya bila sempurna korelasi 1 atau tidak atau misalnya korelasinya tinggi, maka terapkan economic constraint atau buang satu variabel. Ini step hanya ya kalau kalian temukan kasus-kasus dalam penelitian seperti ini. Kalau tidak sempurna, ya tidak sempurna pun misalnya korelasinya tinggi ya, tapi kita anggap wah ini serius gak ya? Misalnya 0,7 nih serius apa enggak ya? Nah, bisa serius atau tidak serius. Nah, itu intuisi kalian lah ya. Nah, diagnosanya seperti apa? Lihat uji T-nya. Kalau uji T tidak signifikan tetapi R square tinggi, ya kayak tadi itu ya, maka ini ada inkonsistensi ya antara R square dengan uji T ya. Karena apa? Kan tadi kalau multi call kan berarti kan kecenderungan standar error-nya kan tinggi sehingga tes statistik ya koefisien per standar error akan rendah. Kalau tes statistiknya rendah artinya apa? Kecenderungan variabel tersebut tidak signifikan ya estimasinya. Ya, tetapi uji F-nya signifikan, wah berarti kan ini ada gejolak gitu di antara variabel itu, ya. Nah, makanya lihat nanti, lihat korelasinya, ya, apakah mendekati 1 atau sama saja antara 1 dengan -1 sama saja ya, itu korelasi gitu ya. Makanya step-nya nanti balik lagi spesifikasi modelnya atau lihat datanya gitu ya, lihat datanya. Bahkan kalau datanya time series, lihat chart-nya ya. Jadi sebelum kalian melakukan regresi itu chart dulu ya, melakukan charting dulu. Kalau chartingnya itu mirip itu antara X1 dengan X2 terlalu mirip gitu ya. Jadi itu kemungkinan korelasinya kuat itu antara variabel tersebut ya. Nah, ada lagi uji yang lain misalnya ini uji F, ini yang paling banyak ya, banyak di Fuse, di software analisis itu ada ya. Variance inflation factor ya. Nah, ini FIF ini kalian bisa cek ya di manual Fuse itu apa. Ya, didapat dari apa gitu ya. Nah, intinya kalau if FIF-nya ini besar, misalnya lebih besar itu ada multi-call ya, ada multi-call. Jadi kita tidak cek pendekatan FIF ini tidak dicek satu-satu, tetapi di hasil Fuse, di hasil regresi itu ada keluar data FIF-nya ya. Jadi kalau lebih besar dari 10 biasanya itu kecenderungannya multi-call-nya tinggi gitu ya. Ya. Jelas ya? Mungkin itu saja dah minggu depan kita bahas 2 lagi masalah autokorelasi dan heteroskitasitas. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, saya anggap kalian sudah bisa dan bisa ditanya. Pak, izin bertanya. Apa? Hanifi ya. Ya, silakan. Jadi kemarin saya sempat pernah ngerjain tugas gitu Pak. Terus di
di sana tuh di uji T-nya banyak variabel yang tidak signifikan, tapi R square-nya tinggi. Tinggi Itu ya. emang karena multi-call ini atau emang ada faktor lain juga, Pak? Ya bisa karena multi-call. Itu yang saya barusan sebut ya. Coba kamu cek ininya korelasinya antara variabel independennya. Tinggi nggak? Cross correlation aja di Fuse ya. Pakai Fuse kan? Atau apapun ya. Iya, pakai, Pak. Cross correlation aja. Nah, tinggi nggak tuh di antara X-nya, variabel X-nya. Atau langsung sebenarnya ada FIF ini nih. Dalam Fuse tuh ada keluar tuh. Lebih besar dari 10 nggak? Ya. Rule of thumb-nya ya. Di sini ada kayaknya nih. Oh, gitu. Ya. Nah, gitu. Itu biasanya seperti itu, ya. Pas kita cek satu-satu kok signifikan gitu ya. Iya. Pas dicek ketika dikumpulkan semua malah nggak signifikan gitu kan. Nah itu gejala multi-call itu seperti itu memang kecenderungannya ketika digabungkan semua itu, ya. Dicek aja ya. Oh, baik, Pak. Belum Iya, Pak. sampai situ ya, belum sampai cek itunya ya. Iya, belum, Pak. Ya, dicek itu di sini ada belum ada sih di sini. Ini masalahnya saya nggak ada ini Fuse nih di laptop yang ini. Artinya di laptop satu lagi, jadi saya nggak bisa ini. Ya. Terima kasih, Pak. Silakan kalau ada yang lain. Ingat, ini balik lagi ke pemilihan model ya. Hati-hati kalian memilih model itu belum tentu model yang baik itu belum tentu semua variabel dimasukkan gitu ya. Jadi justru model yang baik itu namanya juga model ya. Efisiensi model itu kan dilihat. Kalau misalnya perancang busana kan punya model ya. Kalau dia misalnya untuk membuat misalnya 100 pakaian dia perlu modal 10 kan nggak efisien juga, benar nggak? Populasinya 100 akan ini. Modalnya 10 kan nggak efisien. Kalau ininya jutaan ya baru modalnya 10 kan wajar lah ya. Makanya sama dalam ekonomi metrika juga ya. Kalau datanya kita cuma sedikit gitu ya. X-nya terlalu banyak juga nggak efisien. Makanya kita harus cari X mana nih yang kira-kira secara ekonomi visible, secara statistik juga memang memadai gitu masukan itu. Yaitu inti dari multi-call itu seperti itu. Silahkan. Ini kayaknya udah paham semua nih. Contoh-contohnya di buku Gujarati banyak ya, di buku Gujarati, terus kuliah online itu kan banyak sekali ya. Sekarang di YouTube ya tutorial-tutorial itu untuk mencari misalnya multi-call ya, dalam Fuse, dalam ini gampang sekali. Sekarang itu ilmu mudah ya dan murah ya. Silahkan kalian telusuri. Saya hanya memprovide kalian filosofinya itu seperti itu ya, filosofinya. Dan kalian bisa tanya, itu yang lebih penting. Makanya kalau ada pertanyaan silahkan. Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Jadi saya sempat baca ada multi-kolineritas yang tinggi, tapi dia tuh nggak sempurna. Itu maksudnya gimana, Pak? Ya itu itu korelasinya. Jadi kalau misalnya ya tadi di sini nih, ya di mana? Nah di sini. Ini kan sebenarnya nggak sempurna kan? Yang sempurna kan hanya variabel tersebut ya, korelasinya MD dengan MD gitu ya. Nah kalau E dengan CPI kan ya tidak sempurna. Inilah korelasi yang tidak sempurna sebenarnya. Ya. Nah kalau korelasinya misalnya 0,99, dia artinya kan sebenarnya mendekati sempurna. Berarti kan bisa jadi itu variabel yang sama gitu kan. Cuman berbentuk hal yang lain saja gitu. Ya. Jadi seperti itu, maksud multi-call sempurna itu ketika variabel-variabel ini nih, ya itu sangat kuat korelasinya atau mendekati satu lah ya.
Tidak harus 1 ya, mendekati 1, 0,99, 0,98 itu kan sebenarnya hal yang sama gitu. Ya. Kalau variabelnya beda, hanya arahnya saja yang berbeda, arahnya yang searah gitu ya. Nah, biasanya tinggi saja gitu ya, tidak sampai sempurna gitu ya. Kalau yang sempurna yang 1 kan pasti dia mengkorelasikan dengan data itu sendiri kan. Itu maksudnya. Baik, Pak, terima kasih. Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri kuliah ini. Tugasnya silakan dikumpulkan ya. Link YouTube-nya juga silakan. Nanti kalian bisa posting di YouTube kalian. Ini ada chat, ini nanya atau bukan nih? Ada yang nanya ini dari siapa? Depita ya. Kalau ada kasus T-nya signifikan tapi R square kecil itu gimana ya? Ya itu tadi ya. T-nya tinggi gitu kan, R kecil, R square. Nah, kalau R square kecil, ini biasanya karena memang belum banyak gitu, belum banyak variabel yang dimasukkan, ya, belum banyak variabel yang dimasukkan. Jadi kekuatan model itu hanya kan ini masalah apa? Kalau R square itu kan hanya masalah sum square residual dengan sum square estimator ya dengan sum square dari Y-nya kan. Jadi semakin tinggi model ini sum square-nya nih bisa merepresentasikan sum square dari Y. Nah, itu R square namanya. Gitu ya. Nah, adapun uji T tentu saja ini uji T kan koefisien per standar error ya. Jadi ini masing-masing gitu ya. Jadi bisa banyak kasus nih T-nya signifikan ya. Ya, T-nya signifikan, tetapi R square-nya kecil. Ya bisa, karena bisa jadi belum banyak variabel yang dimasukkan ke sana. Ya. Jadi R square itu kan keseluruhan dari X-nya ya, dari modelnya itu, keragamannya. Gitu ya. Jadi banyak kasus. Ada juga sebaliknya, R square-nya besar, gitu ya. Ini kebalikan kasus multi-call sebenarnya ya. R square-nya besar, karena memang sudah banyak memasukkan banyak variabel itu sebagai X, gitu ya, sebagai variabel independen. Tapi T-nya tidak signifikan gitu. Itu gejala multi-call. Ya, kalau gejala yang ditanyakan Depita ini adalah gejala kurang banyak memasukkan variabel gitu ya, atau variabel itu salah ya. Mungkin ada variabel yang lain yang bisa menggantikan itu. Ya. Jadi kalian harus tahu ya filosofi dari ekonometrika itu ya. Itu Depita. Sudah bisa ngejawab belum? Nggak ada suaranya ya. Baik, kalau tidak ada lagi pertanyaan, kita akhiri kuliah ini sampai di sini. Nanti saya akan upload di YouTube ya. Ini ada lagi. Oke, udah. Nanti kalian bisa tanyakan juga di praktikum ya. Praktikum ke siapa asistennya. Demikian dari saya. Kita akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan bisa menambah pengetahuan kalian, wawasan kalian, dan sensitivitas kalian ya. Ini yang penting. Sensitivitas kalian dalam melakukan estimasi ya, regresi ya terutama. Karena ini ternyata begitulah the way how we regress something with others gitu ya. Jadi kita harus lebih peka lagi gitu. Demikian dari saya. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak. EN ya. Iya Pak. Siapa tadi yang merekam? Saya minta ininya ya. Yang merekam siapa? Baik.
Baik, nanti saya minta yang bagi yang merekam ya, tapi saya juga tadi rekam, tahu ini. Demikian.